Oke guys, kita pulangnya lewat Jalan Raya Pantura ya. Saya mau coba lewat sini karena exit tadi tol Weleri. Dan ya disinilah unit seal. Di sini unit seal itu banyak banget. Dan aduh, ini Pastana nih. Proyek aku juga ada yang di Pastana. Ini Pastana, tapi ini mobilnya benar Pastana karena seal juga ada yang di Pastana sih dia. Ada ngambil project sana kan. Udah kayak kayak mobil angkot nih di Pantura nih. Iya, mobil truk itu. Trailer. Jalan Nasional Rute 1 merupakan salah satu jaringan jalan nasional yang berada di Pulau Jawa. Pada Pulau Jawa, jalan ini memanjang dari Pelabuhan Merak, Cilegon dari barat hingga Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi di Jawa Timur. Atau dikenal juga sebagai AH2. Apa itu? AH2 dengan tanda rambu-rambu lalu lintas adalah sebuah jaringan jalan bebas hambatan Asia Zona 2. Bagian jaringan jalan bebas hambatan Asia sepanjang 13.177 km atau 8.230 mil mulai dari Denpasar, Indonesia hingga ke Khosravi di Iran. Nah, jadi jalan Pantura ini sebenarnya adalah jalan AH2 atau jalan bebas hambatan. Dengan rute sebagai berikut: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, India, Bangladesh, Nepal, Pakistan, dan yang terakhir adalah Iran. Nah, Jalan Nasional Rute 1 ini adalah jalan utama di Pulau Jawa yang lebih dikenal dengan nama jalur Pantura, yaitu Pantai Utara. Jalan ini melewati 5 provinsi sepanjang 1.316 km. Sepanjang pesisir pantai utara Jawa, yaitu Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Rute ini menghubungkan 2 pelabuhan penyeberangan, yaitu Merak di ujung barat Pulau Jawa dan Ketapang di ujung timur Pulau Jawa. Merupakan pelabuhan penyeberangan menuju Sumatera, sementara di Ketapang merupakan pelabuhan penyeberangan menuju Bali. Jalan ini menjadi bagian dari AH2. Jalur ini memiliki signifikan yang sangat tinggi menjadi urat nadi transportasi darat karena setiap hari dilalui 20.000 sampai 70.000 kendaraan yang melintas. Jalan Pantura menjadi perhatian utama saat menjelang Lebaran, di mana arus mudik melimpah dari barat ke timur. Arus paling padat terdapat di ruas Cikampek, Cirebon, Tegal, dan Semarang. Di Cikampek terdapat percabangan menuju ke Bandung dan kota-kota bagian barat di selatan. Di Tegal terdapat percabangan menuju ke Purwokerto dan kota-kota Jawa Tengah bagian selatan. Di Semarang terdapat percabangan menuju ke timur, Kudus, Lamongan, Surabaya, dan Banyuwangi. Dan menuju ke selatan yaitu Jogja, Solo, Madiun, dan Surabaya. Dan di Gempol terdapat percabangan menuju ke timur Probolinggo dan Banyuwangi, dan menuju selatan menuju ke Malang dan kota-kota bagian selatan Jawa Timur. Jalur ini sangat penting dilalui saat mudik Lebaran tiap tahunnya. Jalur ini juga sering dilalui saat mudik Lebaran tiap tahunnya. Pemudik pasti melewati ini. Pemudik pasti melewati jalan ini. Kini telah terpasang CCTV agar kondisi lalu lintas dapat dipantau secara online oleh para pemudik. Hal ini sangat membantu para pemudik untuk menghindari kemacetan. Hal tersebut dapat membantu pemudik untuk menghindari kemacetan dan memilih jalur alternatif lainnya selama arus mudik. Dengan adanya CCTV online, kepraktisan dan kenyamanan mudah terjadi dan meningkat. Sejarah mengatakan jalur Pantura, yaitu jalur ini sebagian besar pertama kali dibuat oleh Daedalus yang
membangun jalan raya pos The Groot Postweg dari Anyer ke Penarukan pada tahun 1808. Tujuan pembangunan jalan raya pos adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serbuan Inggris. Karena pada era Perang Napoleon, Belanda ditaklukkan oleh Inggris dan dalam keadaan perang dengan Inggris. Jalur Pantura sendiri melintasi sejumlah kota-kota besar dan sedang di Pulau Jawa. Selain Jakarta, antara lain Cilegon, Serang, Tangerang, Bekasi, Karawang, Cikampek, Subang, dan kota-kota lain menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, jalur ini menjadi alur transportasi bagi truk atau pengendara lainnya. Banyak sekali setiap hari mobil truk yang melintas atau parkir di sepanjang jalan ini. Tapi selain itu, jalur Pantura juga terkenal rawan kecelakaan, mistis, dan beberapa daerah di antaranya. Jalur Subang sampai Ciasem. Jalur ini dipercaya adanya sosok hantu perempuan yang menyeramkan. Hantu perempuan ini disebut memiliki nama panjang dengan wajah seram. Si hantu perempuan rambut panjang ini kerap menjadi kambing hitam penyebab kecelakaan. Konon katanya, hantu mengerikan ini suka tiba-tiba muncul di jalur tersebut sehingga membuat pengendara kaget dan tak fokus saat mengemudi dan hingga akhirnya menabrak. Banyak yang menyarankan jika melintasi jalur pada malam hari ini, kewaspadaan harus benar-benar ditingkatkan, sebab si hantu itu selalu muncul pada malam hari. Yang selanjutnya yaitu jalur Ringkal Pemalang di Jawa Tengah. Di jalur ini kerap dilalui para pemudik. Beredar cerita berupa kuntilanak juga pocong. Tak hanya sekedar menampakkan diri, kuntilanak dan pocong itu bahkan bisa menjelma menjadi patung. Keadaan mencekam pernah dialami oleh seorang sopir truk. Kala itu sopir truk melintasi jalur Ringkal Pemalang dalam kondisi sepi. Hanya ada dirinya yang sedang melintas. Pada malam hari, si sopir tiba-tiba melihat batu besar di sisi jalan. Di arah kejauhan, ketika jarak semakin dekat, batu tersebut tiba-tiba melompat ke arah truk. Kejadian itu membuat truk mengalami kecelakaan, entah karena si sopir kaget atau berusaha menghindari batu yang tiba-tiba mengarah. Nah, selanjutnya yaitu lintasan Kedung Kelor Pantura. Orang-orang yang pernah mengaku melihat kakek tua mengatakan bahwa sosok kakek tua itu kerap muncul tiba-tiba. Hal ini membuat para pengendara kaget melintas. Yang membuat si kakek semakin menyeramkan adalah ketika si kakek tua berjalan tak menapak di tanah alias melayang. Cerita ini banyak sekali menyebar di masyarakat sekitar. Yang selanjutnya yaitu adalah Aras Roban, Batang yang ada di Jawa Tengah. Terutama malam hari, sejak dulu daerah tersebut sangat terkenal angker. Kawasan ini merupakan salah satu hutan kecil yang ada di Jawa Tengah. Pada zaman dahulu, ceritanya hutan tersebut yang ada di Plelen di Gringsing pernah dikenal sebagai tempat pembuangan mayat pada tahun 1980. Mayat-mayat itu adalah korban dari penembak misterius atau Petrus. Semua korbannya dibuang ke Aras Roban. Tidak hanya itu, daerah tersebut sudah sering terjadi puluhan kecelakaan lalu lintas. Sudah banyak yang meninggal di sana akibat kecelakaan. Lalu mistis cerita yang beredar di masyarakat, ada yang pernah melihat kuntilanak, pocong, sampai genderuwo. Dulu jika malam hari sepanjang jalur Aras Roban memang gelap. Masih dikelilingi pohon jati, jalannya pun tak lurus, ada yang berkelok, menanjak, curam. Wajar
jika setiap pengendara melintas tersebut selalu was-was. Jika menengok ke jalan belakang, jalan raya Alas Roban hanya ada satu, yaitu Jalan Raya Purwati. Jalan ini dibuat era pemerintahan Gubernur Jenderal Herman William Dedles, Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36. Dia memerintah antara tahun 1808 hingga 1811. Sekarang cerita itu sudah berubah. Sekarang sudah dibangun jalan raya baru. Ada jalur alternatif pengendara ingin menuju ke Semarang atau sebaliknya menuju Jakarta. Ada 2 jalan tembus yang dibangun antara 1990-an dan 2000-an. Yang selanjutnya adalah kawasan Jenuh di Tuban, Jawa Timur. Di lokasi ini memang kerap menjadi kecelakaan. Nah, kecelakaan ini kerap dihubungkan dengan si penunggu jalan tersebut. Beberapa pengendara yang melintas di jalan ini mengaku pernah melihat sosok hantu wanita dengan paras yang sangat cantik. Karena tampang rupawan itulah, beberapa pengendara mengaku gagal fokus hingga akhirnya kecelakaan. Selain itu, jalur ini memang cukup sepi dan jalannya sangat halus. Maka tak heran jika bisa membuat pengendara terlena dan tancap gas. Terlepas dari benar atau tidaknya hantu sebagai penyebab kecelakaan, tapi tak ada salahnya seorang sopir berkendara lebih hati-hati. Oke, itulah sedikit penjelasan tentang Jalan Raya Pantura dari mulai sejarah, area rawan kecelakaan hingga dari area mistis. Terima kasih yang sudah menyimak.